Puasa pada dasarnya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menahan diri segala sesuatu yang membatalkannya, termasuk hasrat untuk makan dan minum, berhubungan, dan lain-lain sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebenarnya hal-hal tersebut merupakan fitrah manusia, namun, pada kadar tertentu nafsu harus dikendalikan agar kaum muslimin tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Lantas bagaimana sejarah puasa Ramadan? Berikut ini adalah penjelasannya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share ke media sosial kalian, dan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video update terbaru selanjutnya. Sejarah puasa Ramadan. Sebelum Islam, puasa dengan berbagai variasinya telah dilakoni oleh masyarakat dari berbagai kebudayaan. Mengutip buku Rahasia Puasa Ramadan karya Al-Jibawuri dan Maliki Tabrizi, 2002, bangsa Yunani terbiasa berpuasa sebelum terjun ke medan peperangan. Sedangkan bangsa Romawi menganggap puasa dapat memberi kekuatan fisik serta mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Itu merupakan dua prasyarat yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Kala itu Rasulullah mulai membangun pemerintahan yang berwibawa di Madinah. Puasa sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Perintah berpuasa ini ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Hadis riwayat Surah Al-Baqarah ayat 183. Saduk Amali, seorang pakar fikih mengutip hadits dari Ja'far bin Ali bin Al-Hasan bin Ali bin Abdullah bin Al-Mughirah Al-Kufi yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu, yang mana jika kalian melakukannya, kalian akan dijauhkan dari setan sejauh jarak antara timur dan barat?" Para sahabat menjawab, "Mau. Beritahukanlah kepada kami." Rasulullah berkata, "Sesuatu itu adalah puasa. Puasa mampu menghitamkan wajah setan, sedangkan sedekah mampu mematahkan tulang punggung setan. Cinta karena Allah dan membantu orang-orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik mampu memutuskan buntut setan, sedangkan memohon ampunan Allah dapat membelah tulang belakangnya. Bagi segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat tubuh adalah puasa." Tidak ditemukan penjelasan eksplisit mengenai alasan mengapa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan dan bukan di bulan-bulan lainnya. Namun memang di bulan ke-9 dalam kalender Hijriah ini terdapat peristiwa-peristiwa penting seperti turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad pada 17 Ramadan dan adanya malam Lailatul Qadar. Dari buku Misteri Bulan Ramadan tulisan Yusuf Burhanuddin, sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam biasa berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Saat Nabi SAW tiba di Madinah setelah hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa setiap tanggal tersebut. Rasulullah bertanya alasan mereka berpuasa. Orang-orang Yahudi kemudian menerangkan bahwa 10 Muharram merupakan hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa pun berpuasa di tanggal tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awal diwajibkannya puasa, kaum muslimin berpuasa hingga maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum dan bersetubuh hingga menunaikan salat Isya dan tidur. Usai menunaikan salat Isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan melakukan hal-hal tersebut hingga tiba saatnya waktu berbuka. Ternyata praktik ini memberatkan sebagian orang sehingga banyak yang melanggarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa."